Disinilah tragedi berpadu dengan panasnya kisah yang membakar emosi. Setiap detiknya penuh luka, penuh gairah, dan tak pernah bisa kau lupakan dan yang terpenting membuat kamu tegang bagian tertentu. Tapi tetap aman dalam semua umur. Subscribe, like dan komen sekarang karena akan membuat semangat kami. Semoga yang subscribe kita doakan akan diberi kelancaran dalam hal apapun. Sebelum cerita ini menelan hatimu, Nadia adalah seorang janda muda yang baru beberapa bulan tinggal di kota ini. Meskipun usianya belum terlalu tua, kehidupannya sepertinya telah penuh dengan cobaan. Beberapa kali, aku mendengar cerita tentang suaminya yang meninggal dalam kecelakaan tragis, dan sejak saat itu, Nadia memilih untuk hidup sendiri. Sejak pertemuan pertama kami di kantor, aku merasa ada sesuatu yang berbeda tentang dirinya. Mungkin itu karena cara dia berbicara, atau mata yang selalu menyiratkan kesedihan dan kekosongan. Aku tidak tahu pasti, tapi aku merasa ingin lebih mengenalnya. Suatu malam, setelah bekerja lembur bersama, Nadia mengajakku untuk minum kopi di rumahnya. "Ayo, Raka, kamu sudah bekerja keras. Kita bisa ngobrol santai di rumahku. Aku buatkan kopi. Lagi pula, kita belum sempat banyak bicara," ujarnya dengan senyum yang cukup hangat. Tanpa berpikir panjang, aku setuju. Aku merasa nyaman dengan Nadia, dan ini kesempatan yang baik untuk lebih mengenalnya. Kami berdua meninggalkan kantor bersama, dan berjalan menuju rumah Nadia yang terletak di pinggiran kota. Rumahnya cukup besar, terletak di area yang sepi, dikelilingi oleh pepohonan tinggi yang tampaknya sudah cukup tua. Saat kami masuk ke dalam rumah, suasana langsung terasa berbeda. Meskipun rumah itu cukup besar, ada kesan sepi dan sedikit suram yang menghantui setiap sudutnya. Nadia mempersilakan aku duduk di ruang tamu yang luas, dan aku melihat beberapa lukisan abstrak yang tergantung di dinding. Mereka terlihat indah, namun agak aneh, seolah menggambarkan emosi yang sulit dijelaskan. Nadia pergi ke dapur untuk menyiapkan kopi, meninggalkanku di ruang tamu sendirian. Aku duduk di sofa, memandangi sekeliling ruangan. Tanpa sadar, pikiranku melayang. Rumah ini terasa sangat tenang, bahkan ada yang terasa agak mencekam. Suara langkah kaki Nadia terdengar kembali, mengalihkan perhatianku. Dia datang dengan 2 cangkir kopi di tangannya dan meletakkannya di meja. "Terima kasih sudah datang, Raka. Aku senang bisa ngobrol denganmu," katanya sambil duduk di sebelahku. "Terima kasih juga, Nadia. Rumahmu sangat nyaman," jawabku sambil menyesap kopi yang hangat. "Tapi, sepertinya ada yang agak berbeda di sini. Entahlah, rasanya rumah ini sedikit hening, ya?" Nadia tersenyum tipis. "Iya, banyak orang yang merasa begitu. Tapi, begitulah rasanya hidup di sini," jawabnya dengan nada yang tenang. Percakapan kami mengalir begitu saja. Kami mulai berbicara tentang pekerjaan, tentang kehidupan kami masing-masing, hingga topik yang lebih pribadi. Nadia cukup terbuka, menceritakan banyak hal tentang dirinya, tentang suaminya yang meninggal, tentang bagaimana dia berusaha bangkit dari kehilangan yang begitu besar. Aku mendengarkan dengan penuh perhatian, dan merasa semakin dekat dengannya. Namun, di tengah percakapan itu, ada sesuatu yang aneh. Tiba-tiba, Nadia diam sejenak, menatap cangkir kopinya dengan pandangan kosong. Suasana menjadi hening, dan aku merasa seolah ada yang mengganjal di dalam diri Nadia. Aku tidak tahu mengapa, tapi aku merasa seperti ada sesuatu yang tidak dia katakan. "Nadia?" panggilku lembut. "Kamu baik-baik saja?" Dia mengangkat wajahnya perlahan, tersenyum tipis, dan mengangguk. "Ya, maaf. Terkadang, aku jadi terbawa perasaan. Aku hanya merasa sedikit lelah. Jika kamu ingin bicara lebih banyak, aku di sini kok," kataku sambil memberikan senyuman hangat. "Aku tidak akan pergi kemana-mana." Nadia memandangku dengan mata yang sedikit merah, namun dia mencoba tersenyum. "Terima kasih, Raka. Aku tahu kamu baik, tapi aku ingin menunjukkan sesuatu padamu. Sesuatu yang sangat pribadi." Aku sedikit terkejut. "Apa itu?" Dia terdiam beberapa detik sebelum akhirnya berdiri. "Ayo,
ikut aku ke kamar, kata Nadia dengan nada yang pelan. Aku rasa ini sudah waktunya. Aku merasa sedikit cemas, namun aku mengikutinya. Kami naik ke lantai atas menuju kamar tiduran Nadia. Begitu masuk ke dalam kamar, aku langsung merasakan atmosfer yang sangat berbeda. Kamar itu luas, dengan jendela besar yang menghadap ke halaman belakang. Namun, yang membuatku terkejut adalah ruangan itu terasa sangat gelap dan dingin, meskipun lampu sudah menyala. Ini adalah kamar tempat aku banyak menghabiskan waktu, kata Nadia sambil duduk di tepi tempat tidur. Ini juga tempat aku sering merasa lebih tenang. Terkadang, aku bisa berbicara dengan suamiku dalam mimpiku. Aku berdiri di dekat pintu, merasa agak canggung. Aku tidak tahu harus berkata apa. Nadia tersenyum samar. Kamu tidak perlu berkata apa-apa, Raka. Aku hanya ingin kamu tahu, ini adalah bagian dari diriku yang tidak banyak orang ketahui. Suamiku mungkin sudah tiada, tapi kadang aku merasa dia masih ada di sini, di dalam kamar ini. Suasana di kamar itu semakin aneh. Ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Aku merasa seolah-olah berada di ruangan yang dipenuhi dengan kenangan yang tak bisa dilupakan. Semua perasaan itu berbaur menjadi satu, dan aku tidak tahu bagaimana harus merespon. Tiba-tiba, Nadia berdiri dan berjalan mendekat. Raka, aku tahu ini mungkin terdengar aneh, tapi terkadang aku merasa seperti ada sesuatu yang belum selesai di antara aku dan suamiku. Ada hal-hal yang belum aku ungkapkan, dan aku merasa seperti ini adalah waktu yang tepat untuk memberitahumu. Aku mulai merasa tidak nyaman, meskipun aku tidak tahu pasti mengapa. Apa maksudmu, Nadia? Dia menarik napas dalam-dalam dan mengalihkan pandangannya keluar jendela. Suamiku dulu sangat terobsesi dengan hal-hal yang tidak bisa dijelaskan. Dia percaya pada kehidupan setelah mati, dan selalu berbicara tentang kemungkinan berhubungan dengan arwah-arwah yang telah meninggal. Terkadang, aku merasa seperti dia masih ada di sini, di dalam rumah ini. Suasana semakin berat, dan aku merasakan ada ketegangan yang tidak bisa aku pahami. Apakah kamu merasa takut tinggal di sini sendirian? Tanyaku dengan suara pelan. Nadia menoleh ke arahku, dan ada sesuatu yang berbeda di matanya. Sesuatu yang sangat dalam dan penuh dengan rahasia. Terkadang, aku merasa takut, Raka. Tapi, ada saat-saat tertentu ketika aku merasa dia masih ada di sini, menungguku. Mungkin ini hanya perasaan, atau mungkin ada hal lain yang tidak bisa aku jelaskan. Aku terdiam, bingung dan cemas. Apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini? Nadia, apa yang kamu rasakan? Dia tidak menjawab langsung, hanya menatapku dengan mata yang penuh arti. Aku tidak tahu apakah aku gila, Raka, tapi kadang-kadang, aku mendengar suara-suara yang tidak bisa dijelaskan, atau merasa seperti ada yang mengawasi. Aku merasa sangat tidak nyaman, tapi aku tidak ingin meninggalkan Nadia dalam keadaan seperti ini. Aku di sini untukmu, Nadia, kataku, mencoba menenangkan suasana. Tapi jika kamu merasa takut atau cemas, kamu bisa bercerita padaku lebih banyak. Nadia mengangguk pelan, lalu duduk kembali di tempat tidur. Terima kasih, Raka. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa ada banyak hal yang belum aku ungkapkan. Aku merasa seperti ini adalah langkah pertama untuk menghadapinya.